yang merasa bahwa peningkatan berat badannya diakibatkan oleh mengonsumsi nasi yang terlalu banyak, Atkins Diet akan sangat cocok untuk kamu. Hai Itizen, kenalin aku Putri Syafa dan aku adalah seorang nutritionist, dan hari ini aku mau ngejelasin macam-macam diet yang cocok untuk dilakuin oleh para mahasiswa. Jadi seperti yang kita ketahui, mahasiswa itu identik banget dengan kegiatannya yang super sibuk, baik dari kuliah hingga kepanitiaan yang dilakuin terus-terusan. Nah, selain itu mahasiswa juga identik dengan mengonsumsi makanan cepat saji. Karena sebagai seorang yang sibuk, otomatis mereka juga mencari makanan yang cepat untuk dikonsumsi juga karena harus kembali berkegiatan lagi. Tapi rata-rata makanan cepat saji itu kan either meningkatkan berat badan atau tidak memiliki gizi cukup dan seimbang. Makanya nih, aku akan memberikan beberapa tipe diet yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan juga yang biasa dilakukan kegiatannya setiap hari. Tipe diet yang pertama untuk mahasiswa yang hobi banget skipping meal atau salah satu contohnya skipping breakfast, langsung aja sekalian menjalani diet tipe intermittent fasting. Intermittent fasting diet adalah di mana terdapat jendela makan yang terbuka dan tertutup. Biasanya, jendela makan yang tertutup itu selama 16 jam kita tidak dianjurkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang berkalori. Jadi hanya boleh mengonsumsi air mineral aja. Kemudian pada saat jendela makanan dibuka, yaitu selama 8 jam, diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang berkalori. Hanya saja sebaiknya sebagai ahli gizi saya merekomendasikan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang sesuai dengan anjuran pola makan, yaitu sesuai porsinya atau jumlahnya, jenis bahan makanannya, dan juga jam makannya. Meskipun jam makan yang dibuka hanya 8 jam, terdapat jam-jam tertentu yang harusnya diatur agar tidak mengonsumsi makanan secara berlebihan dalam waktu yang singkat. Contoh pembukaan jam makan pada saat intermittent fasting diet adalah pada saat jam 12 siang hingga jam 8 malam, disitulah diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang berkalori. Kemudian setelah jam 8 malam hingga jam 11.59 siang keesokan harinya, itu tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang berkalori. Intermittent fasting diet ini sebenarnya sangat cocok untuk dilakukan bagi kalian yang tidak memiliki keluhan asam lambung yang meningkat secara drastis. Karena adanya kondisi di mana tubuh tidak menerima asupan makanan apapun, maka untuk penderita asam lambung tidak dianjurkan untuk menjalani diet ini. Diet ini juga sebaiknya dijalankan sesuai dengan prinsip 3J, yaitu ketepatan jumlah, jenis, dan jam makan yang sudah dijelaskan di awal. Karena kalau tidak, kalau pada saat 8 jam waktu makannya dibuka, terus kita mengonsumsi makanan apapun yang kita inginkan, itu sama saja tidak akan menyebabkan berat badan kita tetap berada di poin ideal, karena akan meningkatkan berat badan secara signifikan, yang mana akan membuat kita mengalami kegemukan hingga obesitas. Tipe diet yang kedua adalah untuk mahasiswa yang hobinya makan sayur dan buah. Aku saranin untuk menjalani diet vegetarian diet. Jadi mahasiswa itu tidak hanya identik dengan mengonsumsi makanan cepat saji aja, tapi mahasiswa juga identik dengan berhemat. Nah, untuk berhemat, biasanya mahasiswa itu lebih memilih bahan makanan yang lebih murah, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena daging-dagingan di luar sana cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Jadi, untuk mahasiswa yang hobinya makan sayur dan buah, kenapa nggak sekalian aja menjalani vegetarian diet? Vegetarian diet ini sebenarnya tidak hanya mengonsumsi sayur dan buah saja, tetapi juga dibagi menjadi beberapa tipe, ada yang masih mengonsumsi protein hewani. Jadi untuk kalian yang menyukai konsumsi susu dan juga memilih telur sebagai lauk hewani, bisa menjalani lacto-ovo vegetarian. Jangan lupa mengonsumsi sayur dan buahnya juga tepat sesuai dengan porsi dan anjuran makan. Tapi untuk kalian yang tidak mengonsumsi susu dan lebih cenderung memilih telur sebagai lauk, bisa menjalani ovo vegetarian. Untuk kalian yang tidak begitu menyukai telur tapi mengonsumsi susu, bisa menjalani lacto vegetarian. Atau untuk kalian yang masih ingin mengonsumsi daging-dagingan dalam porsi dan frekuensi yang sedikit, bisa menjadi seorang flexitarian. Jadi flexitarian itu tetap mengonsumsi porsi sayur dan buah lebih banyak daripada daging-dagingan atau protein hewani lainnya. Hanya saja, jika mengonsumsi daging-dagingan, porsinya lebih sedikit dan frekuensi per minggunya tidak sebegitu banyak.
Kemudian tipe diet yang ketiga kurang lebih memiliki kesamaan seperti tipe diet yang kedua, yaitu vegan diet. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang masih hobi mengonsumsi sayur dan buah, tapi ingin mengubah pola hidup menjadi lebih ekstrim, bisa mencoba vegan diet. Berbeda dengan vegetarian diet, vegan diet tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi protein hewani apapun. Jadi asupan protein yang diasup oleh tubuh murni hanya melalui protein nabati dan juga ditambahkan dengan karbohidrat, sayuran, buah-buahan, tetap mengonsumsi lemak dari minyak yang baik atau minyak nabati untuk tubuh. Tipe diet yang keempat adalah untuk mahasiswa yang tidak menyukai konsumsi nasi ataupun karbohidrat lainnya, yaitu Atkins diet. Atkins diet merupakan diet yang dimana seorang dianjurkan untuk mengonsumsi nasi atau turunan karbohidrat lainnya dalam jumlah yang sedikit. Bukan berarti tidak mengonsumsi sama sekali ya. Jadi untuk para remaja saat ini yang merasa bahwa peningkatan berat badannya diakibatkan oleh mengonsumsi nasi yang terlalu banyak, Atkins diet akan sangat cocok untuk kamu. Atkins diet dipercaya dapat membuat berat badan menjadi lebih ideal karena asupan karbohidratnya yang sangat sedikit. Tetapi fun fact-nya adalah karbohidrat dibutuhkan sebagai energi untuk otak kita bekerja. Jadi tetap harus dikonsumsi meskipun proporsinya hanya sedikit. Anjuran konsumsi Atkins diet tidak hanya pada karbohidrat, tetapi pada lemak yang dikonsumsi juga harus merupakan lemak baik dan tidak mengonsumsi gorengan yang terlalu banyak karena akan membahayakan tubuh. Selain itu, pada Atkins diet dianjurkan jika ingin mengonsumsi karbohidrat, shifting dari karbohidrat sederhana seperti nasi, mie, roti, atau jenis tepung-tepungan lainnya menjadi karbohidrat kompleks seperti ubi, singkong, kentang, dan yang lain sebagainya. Tipe diet yang terakhir atau tipe diet yang kelima adalah jika kamu seorang mahasiswa yang masih ingin menjalani balance diet atau diet seimbang dengan mengonsumsi berbagai bahan makanan. Saya menyebutnya sebagai zone diet. Zone diet adalah di mana kita diperbolehkan untuk mengonsumsi berbagai bahan makanan mulai dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah, dan lain sebagainya asalkan proporsinya seimbang. Dianjurkan dalam satu piring untuk mengonsumsi 1/4 karbohidrat, 1/4 protein hewani maupun protein nabati, dan setengah porsi sayur dan buah. Yang dimana proporsi ini sesuai dengan anjuran oleh Kementerian Kesehatan dalam diagram isi piringku. Diet ini juga sangat cocok untuk tetap berada pada berat badan ideal jika digabungkan dengan olahraga yang teratur dan tidur yang cukup. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang tetap ingin mengonsumsi berbagai bahan makanan, tetapi tetap ingin mengatur porsi makan dengan baik, jam makan yang baik, dan juga jumlah yang sesuai, maka zone diet dianjurkan untuk dijalani setiap harinya. Nah, itu tadi dia tipe-tipe diet yang dianjurkan untuk masing-masing tipe mahasiswa. Tapi saya sebagai ahli gizi tetap menganjurkan selain menjalani tipe diet tadi, untuk teman-teman mahasiswa tetap juga menjalani aktivitas fisik yang cukup seperti berolahraga dan juga istirahat yang cukup. Karena istirahat yang cukup itu juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dari diet yang dijalani. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, share, subscribe, dan juga komen di kolom bawah untuk tahu dong kira-kira video selanjutnya kita akan ngebahas apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye!